Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tayyib, insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-46 dari kitab ini. Masih dalam pembahasan sifatus shalah, sifat salat. Akhir dari pembahasan kita sampai bacaan subhana rabbiyal a'la, ya, di kitab antum. Subhana rabbiyal a'la ini dibaca ketika bersujud, ya, dibaca ketika bersujud. Tayyib. Kemudian thumma yukabbir, kata beliau rahimahullah, kemudian dia bertakbir, yakni takbir intiqal. Dia membaca takbir intiqal hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dia baca takbir ini ketika dia mengangkat apa? Kepalanya. Ketika dia pas dia angkat kepalanya, Allahu Akbar. Dia baca antara rukun yang satu dengan rukun yang setelahnya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang sudah berlalu. Tsumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu, kemudian Nabi SAW kemudian Nabi SAW bertakbir ketika rafa'a yarfa'u ra'sah, ketika beliau mengangkat kepalanya. Tsumma yukabbir hina yasjudu, kemudian beliau bertakbir ketika bersujud lagi. Tsumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau bertakbir lagi ketika beliau mengangkat kepalanya. Dan ini sudah kita jelaskan bahwa kana Nabi SAW yukabbir fi kulli khafdin wa raf'in. Nabi SAW bertakbir setiap kali turun dan setiap kali bangkit, membaca takbiratul intiqal. Dan tentang takbir intiqal, takbir perpindahan ini sudah kita bahas. Sebagian para ulama mengatakan sunnah dan sebagian ulama mengatakan wajib. Naam. Dan tempat membaca takbir intiqal bainal arkan sudah kita jelaskan juga, berada antara rukun yang satu dengan rukun yang setelahnya. Tayyib. Setelah dia bertakbir, kata As-Sa'di rahimahullah, wa yajlisu ala rijlihi al-yusra, kemudian dia duduk di atas kaki kirinya. Maksudnya dia duduk di atas telapak kaki kiri. Naam. Wa yansibul yumna, kemudian dia menegakkan kaki kanannya. Wa huwal iftirash, dan ini namanya iftirash, yakni duduk dalam salat. Di antaranya adalah ada namanya duduk iftirash, ya. Kemudian kata beliau, wa yaf'alu dzalika fi jami'i jalasatis shalah. Duduk iftirash ini dia lakukan dalam seluruh duduk dalam salat, illa, kecuali fi tasyahhudil akhir, kecuali pada tasyahud akhir, fa innahu yatawarraku. Maka kalau di tasyahud akhir, ya, illa fi tasyahhudil akhir, kecuali pada tasyahud akhir, fa innahu yatawarrak,
maka dia duduknya duduk tawarruk. Dia duduknya duduk apa? Tawarruk. Gimana duduk tawarruk? Bi an yajlisa 'alal ardi, yaitu dia duduk di atas bumi, yakni pantatnya duduk di atas, pas di atas bumi. Wa yukhriju rijlahul yusra, kemudian dia mengeluarkan ya kaki kirinya, dia keluarkan minal khalfi, dia keluarkan di mana? Di bawah betis, al-aiman yang kanannya. Ya, duduk tawarruk ma'ruf ya. Ya, jadi kaki kirinya keluar di bawah betis kanan. Ya, keluar di bawah betis kanan. Kemudian dia duduk pas di atas bumi. Dia duduk pas di atas bumi. Kemudian setelah dia duduk, baru dia membaca doa. Doanya di sini kata beliau, wa yaqulu rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini, dan seterusnya. Baik. Di sini saya akan jelaskan 3 masalah. Masalah yang pertama tentang jenis duduk di dalam salat. Ya. Jenis-jenis apa? Duduk di dalam salat. Iya. Anwa'ul jalasat fi shalah. Terus masalah yang kedua, pembahasan tentang peletakan tangan ketika duduk antara 2 sujud. Di mana disimpan itu tangannya, dan kemana pandangannya. Di mana diletakkan tangannya dan kemana pandangannya. Baik. Masalah yang ketiga tentang bacaan sujud. Tentang bacaan duduk antara 2 sujud. Ya, itu 3 poin masalah yang akan kita jabarkan di pembahasan ini. Ya. Adapun tentang jenis duduk di dalam salat, ada beberapa jenis duduk di dalam salat yang ma'ruf. Yang pertama yang disebutkan di sini namanya duduk iftirash. Duduk iftirash ma'ruf ya, menduduki telapak kaki kiri, kemudian dia menancapkan kaki kanannya dengan jari-jarinya dihadapkan ke kiblat. Seperti duduk ketika tasyahud awal ya. Ya, atau duduk antara 2 sujud. Itu duduk iftirash. Yang kedua ada namanya duduk tawarruk. Jalsatut tawarruk ya. Baik, duduk tawarruk seperti yang dijelaskan oleh Sa'di rahimahullah, yaitu seorang yang memasukkan telapak kaki kirinya di bawah batis kanannya, kemudian dia duduk di atas lantai. Seperti duduk tasyahud akhir. Yang dimaksudkan di sini fi tasyahudil akhir, yang dimaksudkan adalah fi sholati ats-tsulatsiyah war rubaiyah. Itu yang dia maksudkan. Jadi harus diperjelas di situ fi tasyahudil akhir. Karena seorang yang salat 2 rakaat, tasyahud akhir juga namanya. Iya tak? Iya. Orang salat 1 rakaat witir, tasyahud akhir tidak itu. Kalau ada orang salat witir 2 rakaat dulu, iya kan? Dia tasyahud. Nanti dia tasyahud akhir, dia tambah 1 rakaat, tambah 1 rakaat witir. Ini rakaat berapa ya? Tasyahud apa namanya? Ya, tasyahud akhir juga namanya. Iya. Namun yang dimaksudkan di sini illa fi tasyahudil akhir, dia duduk tawarruk dalam seluruh jenis duduk salat. Ya, kecuali pada tasyahud akhir. Maksudnya tasyahud akhir di sini pada salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat yang 2 kali tasyahud, yang 2 kali tasyahud. Itu pendapat As-Sa'di, itu yang dimaksudkan. Karena di sini ada khilaf pada 2 kali tasyahud. Karena ada salat 3 rakaat, ya 1 kali tasyahud, seperti apa? Ya witir. Kalau 1 kali tasyahud, maka ya kalau pendapat As-Sa'di rahimahullah taala, ya seperti pendapat Hambaliyah ya, pendapat Imam Ahmad, yaitu duduknya duduk apa? Duduk iftirash, iya tak? Duduknya duduk iftirash. Iya. Jadi sudah 2 jenis duduk yang kita bahas. Duduk yang ketiga namanya duduk istirahat. Ya, duduk apa?
jalasatul istirahah, duduk istirahat. Nanti akan dibahas di babnya duduk istirahat setelah dia selesai sujud yang kedua. Nah, baru dibahas itu nanti duduk istirahat. Ya, baru dibahas duduk istirahat. Setelah dia selesai apa? Di sujud yang kedua di rakaat yang ganjil. Karena tempat duduk istirahat itu di tempat salat yang ganjil untuk bangkit ke rakaat yang genap. Ya, karena seperti yang disebutkan dalam riwayat. Ketika dia di salat yang ganjil mau bangkit ke rakaat yang genap, maka di situ ada duduk istirahat bagi ulama yang berpendapat sunnah ya, duduk istirahat seperti Imam Syafi'i. Ya. Jadi duduk istirahat itu di rakaat keberapa? Rakaat pertama dengan rakaat ketiga. Duduk rakaat kedua salat yang genap, rakaat kedua enggak ada duduk istirahat karena dia tasyahud. Rakaat keempat genap, enggak ada di situ duduk istirahat karena dia tasyahud juga. Jadi ada duduk istirahat itu hanya di rakaat ganjil saja. Rakaat pertama dan apa? Ketiga. Iya. Itu duduk yang jenis yang ketiga ya. Duduk apa namanya? Duduk istirahat, yaitu duduk di rakaat yang ganjil pada salat. Dan itu pembahasannya nanti kita bahas di pembahasan apa? Setelah pembahasan sujud kedua. Sekarang kita ini sudah sujud pertama, sekarang kita sekarang berada di pembahasan duduk antara dua sujud. Ya, nanti setelah ini baru dibahas duduk antara baru dibahas sujud yang kedua. Tayyib. Sudah berapa jenis duduk? 3. Duduk istirahat. Duduk yang ketiga namanya duduk iqa'a. Duduk apa? Iqa'a. Ya. Tulisan iqa'a itu bahasa Arabnya begini. Al-iqa'a. Ya. Gini ya. Iqa'a. Ya. Tentang duduk iqa'a ini disebutkan dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan yuqi yantasibu ala akibaihi wa suduru qadamaihi. Boleh dilakukan kadang-kadang. Tempatnya baina sajadatain, di duduk antara dua sujud. Itu tempatnya duduk iqa'a. Jangan duduk iqa'a ketika tasyahud seperti ihwah yang terlalu semangat. Saya sering dapat ada orang duduk iqa'a. Ya, ini sifat salat Nabi baru ini, model baru ya. Maunya dia belajar, dia bertanya dulu, di mana itu duduk iqa'a? Iya, duduk iqa'a itu tempatnya baina sajadatain. Antara dua duduk antara dua sujud. Di situ tempatnya duduk iqa'a. Kalau duduk antara dua sujud, ya di situ dia duduk iqa'a. Kalau dia tasyahud, jangan duduk iqa'a. Misalnya duduk tasyahud awal ya, jangan duduk iqa'a. Karena hadisnya duduk iftirash. Jadi jangan dibikin-bikin itu duduk-duduk seperti itu ya. Itu pun tentang duduk iqa'a itu lafadznya kana ahyanan ya, lafadznya Nabi SAW kana ahyanan, lafadznya ahyanan, kadang-kadang. Yuq'i adalah Nabi SAW kadang-kadang yuq'i atau bukan yuq'i ya, yaq'i, duduk iq'a, yaq'i. Nabi SAW duduk iq'a, diterangkan dalam hadis yantasibu ala akibai, dalam kurung ya, yantasibu ala akibaihi, yantasibu ala akibaihi wa suduru qadamaihi. Apa artinya yantasibu? Menancapkan, menegakkan kedua tumitnya, menegakkan ala akibaihi, di atas
akibaihi, kedua tumitnya. Jadi Nabi SAW duduk, kadang-kadang duduk ika. Gimana duduk ika? Yantasibu ala akibaihi. Itu Nabi SAW menegakkan di atas, ini Nabi SAW yantasibu menancapkan atau menegakkan di atas kedua tumitnya, wasuduru qadamaihi, dan punggung kedua kakinya. Ya, artinya punggung ya saya. Dan di atas punggung qadamaihi, kedua kakinya. Punggung kedua kakinya ini sudur itu ini ya. Ini lihat ya. Ini namanya sudur. Toh? Ya, qadam ini tumit. Akibai ya, afan. Akibai itu ini tumit ya. Akibai ini akib di belakang ya. Dua tumitnya. Jadi Nabi SAW menegakkan ya, bertumpu, yang sebenarnya menegakkan, bertumpu ya, bisa bermakna bertumpu ya. Baik. Dia bertumpu di atas kedua tumitnya. Nabi SAW duduk di atas dua tumitnya. Kemudian Nabi SAW bertumpu juga di mana? Di atas punggung kedua kakinya sini. Jadi ini bertumpu ke bumi, punggung kaki bagian bawah. Kemudian dia duduk di atas kedua tumitnya. Ini sekali lagi dilakukan apa? Ahyanan. Iya. Dan diriwayatkan dari Tawus bin Kaisan. Tawus ini seorang tabi'in. Tawus ini annahu ra'a Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yak'iyan. Ya, Tawus bin Kaisan ini melihat dua sahabat, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya duduk apa? Duduk ik'a, bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ya. Dengan sanad yang sahih dari riwayat Abu Ishaq Al-Harbi dalam kitabnya Gharibul Hadis. Dalam kitabnya Gharibul Hadis, bahwa Tawus annahu ra'a Ibnu Umar, dia melihat Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas yak'iyan, keduanya duduk apa? Keduanya duduk iqa, dengan sanad yang sahih, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Jadi sudah berapa jenis duduk? 4. Dan ada jenis duduk yang kelima yang terlarang, namanya ik'a juga. Al-ik'a al-manhiyu anhu, ik'a yang dilarang. Jadi ik'a terbagi dua. Ada duduk ik'a yang mustahab, disunnahkan. Di mana tempatnya? Baina sajadatain, yaitu ketika dia duduk antara dua sujud. Kemudian dilakukan kadang-kadang, jarang-jarang, sekali-kali, enggak boleh selalu. Terus jenis duduk ik'a yang kedua adalah al-ik'a al-manhiyu anhu, ik'a yang dilarang dalam syariat. Ada jenis duduk ik'a yang dilarang, yaitu seorang membentangkan kaki kanan dan kirinya ke belakang, dia bentangkan terbuka. Kemudian dia duduk di atas lantai. Dia duduk di atas apa? Lantai. Ada yang bisa contohkan? Coba antum contohkan sini, Lukman. Menghadap ke sana. Bisa. Enggak ada bisulnya toh? Nah, menghadap ke sana. Ya, angkat jubahnya antum dulu. Ya, sudah. Bukan begitu, dibentangkan. Kasih begini. Ya, buka ini. Begitu. Tayyib. Jadi duduk ik'a yang terlarang itu adalah dia membentangkan kakinya di belakang, dia buka kakinya, bukan dia tancapkan kakinya ya, bukan ditancapkan jari-jarinya ke menghadap kiblat, tidak. Jadi dibuka, dibiarkan terlentang itu kakinya di belakang. Taib.
kemudian dia duduk di atas lantai. Iya. Susah ya, karena kalau di sini antum bisa tahu, kalau orang dengarkan rekaman mungkin masih bagaimana itu. Iya. Taib. Jadi ya paham saja. Taib. Sudah ya. Jadi berapa jenis duduk tadi? 5 semua. Duduk iftirash, duduk tawarruk, kemudian duduk apa? Duduk istirahat, kemudian duduk iqaa, terbagi 2, ada yang sunnah dan ada yang terlarang. Taib. Tentang pembahasan duduk, ketika seorang duduk di dalam salat, ya, di tasyahud, apakah dia duduk iftirash atau duduk tawarruk? Ini nanti akan saya bahas di pembahasannya ketika pembahasan tasyahud. Nah, di situ ada khilaf para ulama. Mazhab Abu Hanifah itu berpendapat tawarruk terus duduknya, semua jenis duduk, enggak ada duduk yang lain. Dia hanya mengenal duduk tawarruk. Kalau mazhab Imam Malik itu hanya ada duduk iftirash saja, enggak ada jenis duduk yang lain, iftirash terus. Maupun di mana dia duduk iftirash terus. Ya, kalau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dia merincinya. Dia merinci. Kalau di tasyahud awal dia duduknya iftirash. Kalau dia di tasyahud akhir, ini untuk salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, yang 2 kali apa? Yang 2 kali tasyahud. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mentafsil. Kalau Imam Malik enggak ada tafsil, dan pengikutnya Abu Hanifah enggak ada tafsil. Tawarruk terus Abu Hanifah, enggak ada tafsil. Malik enggak ada tafsil. Iftirash terus. Kalau mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad ditafsil untuk salat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Berapa kali tasyahud? 2 kali tasyahud. Iya. Mereka ini sepakat, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, untuk jenis salat yang berapa kali tasyahud? 2 kali tasyahud. Mau 3 rakaat, mau 4 rakaat. Di sini sama Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sepakat. Ya, dan ini pendapat yang lebih rajih dibandingkan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Nanti akan datang. Ya, nanti akan datang. Namun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda pada salat yang 1 kali tasyahud di rakaat terakhir. Nah, di situ saja bedanya. Adapun di salat yang 2 kali tasyahud, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, maka di situ Imam Ahmad dan Imam Syafi'i apa? Sama, sepakat. Adapun di salat yang di 1 kali tasyahud, ya, di 1 kali tasyahud saja, mau 2 rakaat, mau 1 rakaat, 1 kali tasyahud, atau 2 rakaat, 1 kali tasyahud, atau 3 rakaat, 1 kali tasyahud, atau 4 rakaat, atau 5 rakaat, atau terserah. Kan witir ada 5 rakaat 1 kali tasyahud. Ada tak? Ya, ada yang 3 kali rakaat, 3 rakaat 1 kali tasyahud. Nah, disinilah berbeda antara Imam Ahmad dan siapa? Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i setiap rakaat terakhir hantam rata. Tasyahudnya duduknya duduk apa? Tawarruk, seperti yang umum. Iya. Jadi yang dihitung itu tasyahud yang dihitung. Iya. Dan ini nanti akan memberikan pengaruh fikih ketika seorang jadi makmum kalau dia masbuk. Itu memberikan pengaruh besar kalau dia menguatkan pendapat ini. Iya. Jadi yang dihitung itu bukan tasyahudnya imam, tapi tasyahudnya makmum. Itu yang lahir dari pembahasan ini nanti. Fara'nya ya, cabangnya. Jadi kalau Imam Syafi'i setiap rakaat terakhir mau 1 kali tasyahud, mau 2 kali tasyahud, mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, 7 rakaat, pokoknya mau berapa rakaat terserah. Yang penting rakaat terakhir apa? Tawarruk. Ya. Jadi bedanya Imam Ahmad sini cuma itu saja, 1 kali tasyahud. Kalau 2 kali tasyahud sama. Kalau Imam Ahmad terbaliknya, Imam Syafi'i. Ya, kalau dia salatnya 1 kali tasyahud, mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, mau 5 rakaat, seterusnya, yang penting 1 kali tasyahud, maka duduknya apa? Iftirash.
Ini yang dipegang oleh jumhur ulama sekarang. Hampir semua para ulama yang ada di zaman sekarang di atas pendapat ini. Mau mufti sebelum Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di ini, ya. Kemudian ulama yang datang setelahnya Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syekh Muqbil, Syekh Al-Luhaidan, ulama-ulama besar ya, yang sudah putih jenggotnya dan rambutnya. Semuanya memberikan fatwa pendapat bahwa yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat Imam Ahmad, itu lebih dekat kepada dalil. Ya, dalam masalah ini masalah ijtihadiyah. Sampai sebagian para ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, setelah beliau menukil pendapat dari kedua pendapat ini yang khusus satu kali tasyahud ya, pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, karena mereka ini masing-masing punya dalil. Banyak dalilnya itu semua itu dua pendapat ini. Ibnu Hajar mendukung pendapat Imam Syafi'i karena memang mazhab Ibnu Hajar itu mazhabnya Syafi'iyah. Dalam Fathul Bari beliau datangkan semua dalil-dalil tentang masalah tasyahud. Kemudian beliau mendudukkan kedudukannya dan kemudian beliau menguatkan pendapat Imam Syafi'i bahwa duduk rakaat terakhir itu duduknya tawarruk. Iya. Beliau katakan ini dalil tentang pendapat yang mengatakan duduknya iftirash, kesalahannya di sini. Ya, kalau datang lagi ulama belakangan dia jelaskan bahwa yang sebenarnya begini maksudnya. Ya, panjang pembahasannya. Ya, panjang pembahasannya. Ala kulli hal, ya. Yang menguatkan kita di antara kenapa pendapat Imam Ahmad itu sangat kuat, karena hampir semua ulama sekarang ketika mereka meneliti hadis-hadis, termasuk Syekh Albani ya, rahimahullah taala, orang yang paling kuat dalam mengumpulkan riwayat, itu semuanya menguatkan pendapat Imam Ahmad. Itu lebih dekat kepada kebenaran. Walaupun kata Ibnu Jarir At-Tabari setelah belum membawakan nas-nas, dalil-dalil perbedaan pendapat para ulama, Ibnu Jarir berkata keduanya boleh. Ya, coba dilihat dalam Tawdihul Ahkam. Tawdihul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam. Syarah Bulughul Maram ya, Tawdihul Ahkam karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Ya, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menguatkan keduanya, boleh keduanya. Artinya apa? Kalau ada orang duduknya tawarruk, tidak usah dipermasalahkan. Ya, tidak usah dipermasalahkan. Ya, yang kalau dia berpendapat tawarruk itu keliru dan salah, kayaknya perlu dikaji ulang itu. Kalau mengatakan duduk iftirash lebih afdal, ya mungkin bagus. Kita katakan duduk iftirash lebih bagus daripada tawarruk. Tapi kalau ada orang bertawarruk, la ba'as. Tidak ada masalah. Masalah ijtihadiyah ya. Ya, artinya tidak perlu berkelahi gara-gara itu. Tidak perlu berkelahi gara-gara duduk. Karena memang ihtimal duduk tawarruk itu sebagian para ulama menguatkannya, dan banyak para ulama menguatkan itu. Banyak para ulama yang menguatkan itu. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Itu untuk pembahasan jenis duduk ya. Duduk ketika iftirash, duduk ketika salat wajib ataupun salat sunnah. Itu tadi hukum-hukum duduk tadi itu. Ya. Dan itu memberikan pengaruh bagi orang yang masbuk, ya, memberikan pengaruh bagi orang yang apa? Masbuk. Jadi orang yang masbuk itu bagaimana dia duduk? Apakah dia wajib mengikuti imam? Inna maju ilal imam liyutamma bi. Kalau dia misalnya masbuk 2 rakaat salat maghrib. Masbuk. Berapa rakaat? 2 rakaat salat maghrib. Berarti dia dapati imam rakaat terakhir sah? 1 saja, iya tak? Dia masbuk 2 rakaat. Berarti dia dapati imam berapa rakaat? 1 rakaat. Imam sudah 3 rakaat, rakaat terakhir duduknya apa? Ya tawarruk. Nah, jadi antum duduk apa? Nabi bersabda, inna maju ilal imam liyutamma bi. Imam dijadikan untuk apa? Diikuti, harus ikut imam. Ini ditanyakan ke Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Kata beliau, gimana dengan hadis ini ya imam? Berarti kalau begitu kita ikut imam toh? Duduknya apa?
tawarruk. Tapi justru Syekh Muqbil berkata yang saya pandang tidak seperti itu. Justru seorang itu menghitung tasyahudnya masing-masing. Jadi kalau dia misalnya di rakaat pertama, asalnya dia belum duduk tawarruk. Jadi yang dia hitung itu dirinya. Jangan tasyahudnya imam. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nabi SAW di rakaat pertama, rakaat kedua duduknya apa? Iftirash. Nanti dia tawarruk di rakaat terakhir. Iya, itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Sama kalau dia masbuk 1 rakaat. Dia 2 rakaat, imam berapa? 3 rakaat. Kalau dia masbuk 1 rakaat ya, berarti dia mendapati salatnya imam 2 di rakaat terakhirnya. Berarti kalau imam di rakaat terakhir, di rakaat ketiga, tawarruk, dia di rakaat keberapa? Dia di rakaat kedua. Dipaham tidak ini? Kalau dia masbuk 1 rakaat masbuk 1 rakaat. Imam di rakaat ketiga, berarti dia sudah berapa rakaat? Ya, sudah 2 kan? Berarti imam tawarruk, berarti dia tasyahud apa dia? Asalnya dia tasyahud awal toh? Iya. Jadi dia duduknya apa? Ya, iftirash. Mau dia masbuk 1 rakaat, mau dia masbuk 2 rakaat, lihat saja. Jadi duduk itu dilihat kondisi. Nanti dihitung masing-masing. Jadi ada orang masbuk itu nanti jadi 4. Ada masbuk 1 rakaat, ada masbuk 2 rakaat, ada masbuk 3 rakaat, dan ada masbuk 4 rakaat. Ada masbuk 5 rakaat? Enggak ada. Soal cuma 4. Iya, jadi tinggal dia hitung masbuk 3 rakaat. Ini sudah. Jadi nanti dia hitung tasyahudnya dan duduknya bagaimana ya. Baik. Ini selesai pembahasan tentang duduk dalam salat. Pembahasan keberapa sekarang? Kedua apa pembahasan kedua di situ? Meletakkan tangan, tentang meletakkan tangan ketika duduk antara 2 sujud. Iya. Meletakkan tangan ketika duduk antara 2 sujud. Baik. Tentang meletakkan tangan ketika duduk antara 2 sujud, ya. Diterangkan di dalam hadis yang sahih bahwa diterangkan dalam hadis yang sahih ini ketika posisi duduk ya. Dan ini posisi duduk bisa duduk antara 2 sujud. Posisi duduk kan? Posisi tangan nanti dibahas. Bisa dia duduk antara 2 sujud dan bisa ketika dia tasyahud. Ya, 2. Iya. Baik. Para ulama menyebutkan bahwa di sini Syekh Al-Albani rahimahullah taala tidak menyebutkan posisi tangan ketika duduk antara 2 sujud ya. Namun disebutkan oleh para ulama yang lain. Ya. Baik. Di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Bagaimana kedua tangan ketika dia duduk antara 2 sujud? Bagaimana posisi tangan? Iya. Di sini ada 2 cara meletakkan tangan ketika duduk antara 2 sujud. Di mana posisi tangan? Posisi tangan yang pertama, ayyadu ayyadaihi ala fakhadai. Dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya dan ujung jari-jarinya berada di lutut. Seulang, posisi tangan ketika duduk antara 2 sujud, dia meletakkan di atas kedua pahanya, tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Ya kan? Di atas paha kiri. Karena jadi dia meletakkan kedua tangan di atas paha, wa atrafu asabihi inda rukbatai. Sedangkan ujung jari-jarinya tepat di mana? Pas di lutut.
Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zubair dari ayahnya, Zubair bin Al-Awwam. Dia berkata, karena Rasulullah SAW idza qa'ada, adalah Nabi SAW jika beliau duduk, yada'u wada'a yadah al-yumna, maka Nabi SAW berdoa dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Ini hadis riwayat Muslim. Iya. Jelas ya? Ini cara yang pertama, meletakkan di atas kedua paha. Cara yang kedua, wada'a yadayhi ala rukbatayhi, bisa meletakkan tangan di atas di lutut. Diletakkan tangannya di mana? Di lututnya. Iya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah SAW kana idza qa'ada fit tasyahhud, adalah Nabi SAW jika beliau duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya. Hadisnya riwayat Muslim. Iya. Wa ammal asabi fatakunu mabsutah madhmumah muwajjahatun ilal qiblah. Adapun jari-jarinya, maka kata Ibnu Utsaimin, jari-jarinya itu mabsutah, terbuka, ya, tidak dikepal begini maksudnya. Maksudnya jarinya terbuka begini ya, terbuka bukan dikepal, madhmumah, dan dia dirapatkan, bukan direnggangkan begini jarinya ketika dia berada di mana? Di atas paha atau di atas lutut. Jarinya tidak direnggangkan, ya, tidak direnggangkan, tapi dia madhmumah, dirapatkan jarinya begini. Muwajjahatun ilal qiblah, kemudian dia hadapkan jari-jarinya menghadap ke mana? Ke kiblat. Jelas? Ini posisi tangan saya bahas ya, ketika duduk antara dua sujud. Wa ammal mirfaq, adapun mirfaqnya ini tidak pernah untuk dapat mungkin. Di mana ini mirfaq? Ya. Apakah dijauhkan dari lambung? Jawabannya tidak. Ammal mirfaq yakunu inda tarfil fakhd. Adapun mirfaq ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia berada di ujung paha sini. Jadi tangannya ini selurus berbanding dengan pahanya. Jangan dibuka lebar, jangan dia ketika dia duduk antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, jangan dia buka tangannya begini. Tapi tangannya berada di ujung pahanya di sini. Tahu di ujung paha tuh? Pangkalnya paha. Jadi tangannya lurus gini. Tayyib. Tidak dibuka lebar begini. Jadi tangannya menghadap kiblat begini. Kemudian sikunya ini mirfaknya ada di ujung paha. Maksudnya pangkal pahanya. Naam. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, la yufarrijuha bal yadumuha ilal fakhdhi. Jangan dia yufarrij, jangan dia begini. Dia merenggangkan jari-jarinya, dia buka lebar jari-jarinya, merenggangkan. Bal yadumuha, bahkan dia merapatkannya ilal fakhdhi, ya, ke paha. Iya. Afwan ya, la yufarrijuha, jangan dia buka, astagfirullah. Jangan dia buka sikunya maksudnya. Jangan dia buka sikunya keluar dari paha, bal yadumuha ilal fakhdhi, bahkan dia menggabungkannya dengan pahanya. Iya. Difaham? Ya, ini beda ketika ruku. Kalau dia ruku kan dia jauhkan sikunya dari lambung, dari ruas rusuk kiri dan kanannya dia jauhkan. Tapi kalau ketika dia duduk antara dua sujud, dia la yufarrijuha, dia tidak buka sikunya, tapi dia gabungkan mendekati ke pahanya, berarti lurus. Ini diterangkan dalam Syarhul Mumti' jilid 3 halaman 127 sampai 128. Iya. Dan ini sama ketika dia bertasyahud. Jadi duduk antara dua sujud, posisi tangan itu sama ketika dia tasyahud. Bisa diletakkan di paha, bisa diletakkan di mana? Di lutut. Iya. Dan keliru orang yang tasyahud, tangannya meletakkan di selain dua tempat ini. Itu saja antum catat. Tidak perlu dirinci. Tidak perlu apa? Dirinci. Yang penting kalau diletakkan bukan di tempat ini, salah sudah itu. Iya tak? Karena kalau dirinci nanti banyak ya. Tangannya di kepala, tangan di kaki, tangan di muka,
tangan di lantai. Kan banyak toh? Jadi kita katakan siapa yang meletakkan tangannya di selain dua tempat ini maka itu salah. Dipaham toh? Iya. Siapa yang meletakkan tangannya di selain dua tempat ini, di paha dengan di lutut, maka pasti salah itu. Menyelisihi apa yang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan yang paling keliru ketika duduk antara dua sujud dan tasyahud, dua tempat ini, adalah seorang menurunkan tangannya ke lantai. Iya. Ya, itu yang paling keliru ya. Taib. Dan ini tentang masalah tangan tadi, siku enggak boleh dijauhkan ya, enggak boleh dijauhkan dari apa? Mirfak ini enggak boleh dijauhkan dari apa? Dari paha dan lambung kiri dah, lambung kanan, enggak boleh dijauhkan dari ruas kiri dan kanan. Apa namanya ini? Rusuk ya, rusuk kanan dan kiri, tidak boleh dijauhkan dari rusuk kanan dan kiri. Berarti dekat dari perut dan paha, itu sikunya. Itu tidak boleh dijauhkan. Seperti itu yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ya. Dan ternyata juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Dan juga disebutkan oleh Syekh Albani. Ya, semuanya menjelaskan itu tadi. Taib. Dan yang paling salah ketika seorang yang meletakkan tangannya kemana? Ke lantai. Baik ketika dia duduk antara dua sujud maupun apa? Ketika dia tasyahud. Yaitu seorang yang meletakkan ya tangannya kemana? Ke lantai. Iya. Berarti yang turun biasanya itu kalau dia tasyahud, berarti yang turun tangan apanya? Tangan kirinya. Datang dalam sebuah riwayat hadis, naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi shalah. Pernah Nabi SAW melarang seseorang duduk dengan bertumpu dan bersandar atau bertelekan di atas tangan kirinya di dalam salat. Ini terjadinya di waktu tasyahud, dan itu sama ketika dia duduk antara dua sujud. Nabi melarang seorang menurunkan tangan kirinya ke lantai, lalu dia bersandar dengan tangan kirinya sambil dia bertasyahud atau sambil dia duduk antara dua sujud. Kata Nabi, faqala innaha salatul yahudi. Itu seperti salatnya orang Yahudi, seperti itu. Iya. Dalam lafaz yang lain kata Nabi, la tajlis hakada. Jangan kamu duduk seperti ini. Innama hadza jalsatul ladzina yu'adzabun. Sesungguhnya duduk seperti ini seperti duduknya orang yang sedang diazab atau disiksa. Dalam lafaz yang lain, dalam hadis yang lain, hiya qa'adatul maghdub alaihim, dia adalah jenis duduk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu duduknya orang apa? Yahudi. Jadi enggak boleh seorang duduk antara dua sujud atau dia sedang tasyahud awal atau tasyahud akhir, enggak boleh dia menurunkan tangannya ke lantai. Enggak boleh. Itu dilarang. Karena itu seperti salatnya yang orang Yahudi, dan dalam lafaz yang lain seperti salatnya orang yang sedang disiksa, ya, diazab. Seperti itu model duduknya. Orang disiksa ya. Wallahu a'lam, mungkin disiksa dalam neraka atau disiksa di mana. Yang jelas dia seperti salatnya orang yang diazab. Baik. Jadi yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin ya mirip dengan yang disebutkan oleh Syekh Albani di pembahasan tasyahud. Kurang lebih ya, walaupun rinciannya Syekh Utsaimin lebih bagus tadi yang saya jelaskan. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya tentang apa? Pembahasan ketiga.
Bacaannya, ya, bacaannya kata beliau di sini, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Dzikir ketika sujud, dzikir ketika duduk antara dua sujud itu banyak sekali ya. Ya, sangat banyak sekali. Naam. Di antaranya adalah hadis Hudzaifah. Ya. Di antaranya adalah hadis Hudzaifah. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan juga Ibnu Majah meriwayatkan hadisnya dengan sanad yang hasan. Karena kata Hudzaifah, annahu kana yaqul Rabbighfirli. Dari doa Nabi SAW ketika sujud ini. Rabbighfirli. Ini bacaannya. Rabbighfirli. Hadisnya riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ya. Dan tentang bacaan ini, Rabbighfirli, bacaan ini yang dipilih oleh mayoritas ulama ahli hadis. Ya. Ini perlu dicatat baik-baik ini, bahwa ini bacaan ini yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Ya, semisal siapa? Imam yang paling terkenal, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu paling hafal hadis. Bacaan beliau yang beliau pilih ketika duduk antara dua sujud ini, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan juga Ishaq ibn Rahawai. Dan juga siapa? Ishaq bin Rahawai. Jadi Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai ini ulama besar, imam ahli hadis selain Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwa doa ketika duduk antara dua sujud itu yang lebih bagus. Rabbighfirli. Ya, dan Ishaq bin Rahawai berkata, insya'a qala dzalika thalathan. Jika dia mau, boleh dia baca 3 kali. Kan ini lafadznya 2 kali tah? Rabbighfirli 1, Rabbighfirli 2 kali. Kata Ishaq bin Rahawai, insya'a qala dzalika thalathan. Kalau dia mau boleh dia baca berapa? 3 kali bacaan. Wa insya'a qala Allahumma, dan kalau dia mau dia tambahkan Allahumma juga bagus. Allahumma gfirli. Iya, jadi bisa dibaca Rabbighfirli, bisa dibaca apa? Allahumma gfirli 3 kali. Iya. Kenapa 2 lafaz ini bisa? Rabbighfirli dengan Allahumma gfirli. Lianna kilahuma, karena 2 jenis bacaan ini yadhkurani an nabi baina sajdatain. Telah diriwayatkan, disebutkan ini dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membacanya di antara duduk antara 2 sujud. Jelas? Iya. Dan ada bacaan yang lain. Dan ada bacaan yang lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Naam. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Ini boleh dibaca sekali-kali. Naam. Bisa dibaca apa? Kadang-kadang. Sekali-kali. Karena itu Imam Ahmad ya menukil itu bacaan yang tadi, Rabbighfirli warhamni. Ada bacaan lainnya, Imam Ahmad menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau membaca Rabbighfirli warhamni warfa'ni. Ya, berarti bukan wahdini, gantinya
warham, gantinya apa? Jadi kalau di sini jadi bacaan Ibnu Abbas dinukil diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rabbi ghfirli warhamni warfa'ni. Kalau di sini wahdini warzuqni wahdini wajburni. Ya, jadi itu saja yang bedanya, warfa'ni ya. Ya. Baik. Enggak ada masalah. Bisa dibaca kadang-kadang walaupun yang lebih afdal Rabbi ghfirli atau Allahumma ghfirli, itu yang lebih bagus. Kemudian lanjut pembahasan setelahnya, kita katakan di antara pembahasan yang penting dibahas di sini adalah karena di sini As-Sa'di rahimahullah taala setelah selesai bacaan duduk antara dua sujud, tsumma yasjudu tsaniyah, lalu dia sujud yang kedua. Nah, sebelum kita bahas duduk sujud yang kedua, maka ada pembahasan yang perlu dibahas di pembahasan duduk antara dua sujud, yaitu wajibnya tuma'ninah baina sajadatain. Wujubul at-tuma'ninah baina sajadatain. Wajibnya orang tuma'ninah antara apa? Duduk antara dua sujud. Itu yang perlu dibahas. Karena itu diterangkan dalam hadis yang sahih, karena Nabi SAW yasma'innu hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ih. Adalah Nabi SAW, beliau tuma'ninah, tenang ketika duduk antara dua sujud sampai seluruh ruas tulang belulangnya itu kembali ke tempat posisi masing-masing. Wa amara bidzalikal musii' salatuh, dan Nabi memerintahkan hal itu agar supaya dia tuma'ninah ketika duduk antara dua sujud kepada orang yang jelek salatnya. Apa kata Nabi? La tatimmu salatun ahadukum hatta yaf'ala dzalik. Tidak akan sempurna salat salah seorang di antara kalian sampai dia melakukan itu. Yaitu tuma'ninah ketika apa? Duduk antara dua sujud. Dan dalam riwayat yang lain, kana Nabi SAW yutiluha hatta takuna qariban min sajadatih. Adalah Nabi SAW memanjangkan duduk antara dua sujudnya. Duduknya itu dipanjangkan sampai kurang lebih sama dengan lamanya dia bersujud. Ya, bahkan kadang Nabi SAW yamkusu, berdiam lama ketika duduk antara dua sujud. Kadang lama hatta yakul qail qad nasiya, sampai orang berkata, kayaknya Nabi lupa ini. Saking apanya? Saking lamanya. Naam. Dan ini termasuk sunnah yang banyak orang meninggalkan sunnah ini. Banyak orang tidak tuma'ninah duduk antara dua sujud, banyak ya. Sebagaimana lebih banyak lagi mungkin orang tidak tuma'ninah ketika bangkit dari ruku, i'tidal, sami Allah liman hamidah. Itu banyak orang langsung turun. Sama, duduk antara dua sujud langsung dia turun. Ya. Istilahnya kalau sami Allah liman hamidah ini sami Allahu akbar. Ya. Belum sami Allah liman hamidah, Allah akbar sudah turun dia. Maka ini batal salatnya orang seperti ini. Sebagaimana yang telah saya sebutkan kemarin penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Tayyib. Nah, setelah dia selesai, nah di sini baru dibahas sujud yang kedua. Iya. Sujud yang kedua sebenarnya ini tidak perlu terlalu banyak dibahas. Kenapa? Sama sujud pertama. Kata beliau, "Tsumma yasjudu tsaniyah kal ula." Kemudian dia sujud di rakaat yang dia sujud yang kedua kalinya sama seperti sujud yang pertama. Sama. Iya kan? Sama. Caranya, bacaannya, kemudian posisi tangannya dan sikunya sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga tangannya, ya kan? Kemudian dia harus sujud di atas 7 anggota sujud, jidatnya dan hidungnya. Sama pembahasannya lah. Kemudian posisi kakinya di belakang juga harus ditekan, kemudian dihadapkan jari-jarinya ke kiblat, kemudian tumitnya dirapatkan. Iya, pembahasannya sama saja. Kemudian jari-jari tangannya dirapatkan, tidak direnggangkan, dihadapkan ke kiblat, sejajar bahu, sejajar telinga bisa. Iya, sudah kita bahas. Jadi sujud yang kedua ini sama persis sujud pertama. Nah, setelah selesai sujud kedua, maka dia bangkit ke rakaat keberapa?
Setelah selesai sujud kedua, maka dia bangkit ke rakaat berapa? Bangkit ke rakaat kedua. Nah, disinilah dibahas pembahasan jalsatu al-istirahah, duduk istirahat. Iya. Apakah disunnahkan dia duduk istirahat baru dia bangkit ke rakaat kedua, ataukah dia langsung bangkit berdiri tidak duduk istirahat? Kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pendapat beliau yang paling masyhur, itu enggak duduk istirahat illa indal hajah, kecuali dia punya hajat. Karena itu beliau sebutkan di sini di bukunya kelanjutannya, lihat di bukunya. Thumma yanhadu mukabbiran ala suduri qadamai. Iya. Kemudian setelah dia sujud yang kedua, thumma, kemudian dia yanhadu, dia bertumpu mukabbiran sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Dia bertumpu sambil membaca takbir, Allahu Akbar. Bertumpu di mana? Yanhadu ala suduri qadamai. Dia bertumpu di atas punggung kedua kakinya. Ya, dia bertumpu di mana? Di atas punggung kedua kakinya. Itu tadi punggung, tadi punggungnya toh? Ini. Supaya tidak salah antum. Iya. Nah, dia bertumpu di situ. Itu yang bertumpu nanti yang mengangkat dia untuk berdiri. Makanya Syekh Abdurrahman dalam ucapan beliau ini di syarah kitab Ghayatul Muqtasidin dijelaskan, maka fala yajlisu lil istiraha illa lihajah, maka dia tidak duduk istirahat kecuali jika ada apa? Hajat. Dan ini pendapat As-Sa'di rahimahullahu taala dalam Al-Ajwibah As-Sa'diyah. Itu memang, dan yang menjelaskan As-Sa'di rahimahullahu taala, nanti saya nukil ya pendapat beliau tentang duduk istirahat. Beliau menukil 3 pendapat para ulama tentang duduk istirahat. Nah, sekarang kita katakan bahwa tentang masalah jalsatul istirahah salah satu aqwal. Ada 3 pendapat tentang masalah duduk istirahat ini, antara disyariatkan, disunnahkan secara mutlak atau tidak. Pendapat yang pertama, sebagian para ulama berpendapat la yajlis jalsatul istirahah, la yusan, tidak disunnahkan al-julus mutlakan, la yusan, la yustahabbul julus, la yustahabbul julusu mutlaqan, tidak disunnahkan secara mutlak. Artinya secara mutlak tidak sunnah, langsung bangkit berdiri saja, begitu. Itu makna tidak disunnahkan secara mutlak. Maksudnya tidak disunnahkan secara mutlak, maksudnya apapun kondisi dia, pokoknya tidak usah duduk, begitu. Paham maksudnya? Ya, pendapat kedua dia katakan terbalik dengan pendapat pertama, yaitu yustahabul julus mutlaqan. Yustahabul julus mutlaqan, disunnahkan duduk secara mutlak. Pokoknya duduk. Mau dia sakit, mau tidak sakit, mau dia tua, mau dia muda, mau dia sehat, mau dia sakit, mau dia, pokoknya duduk saja. Duduk istirahat itu sunnah secara mutlak. Iya. Taib. Sama saja dia punya. Jadi itu maksudnya mutlak itu umum ya. Apakah dia punya hajat untuk duduk atau tidak? Kalau pendapat pertama, tidak disunnahkan duduk istirahat. Mau dia punya hajat, mau dia sakit, mau dia apa, bangkit ya. Kalau pendapat yang kedua ini sunnah secara mutlak, baik dia berhajat atau tidak, sunnah dia duduk istirahat. Iya. Dalam rangka apa? Ta'abbudan lillah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi 2 pendapat ini kata para ulama mutaqabilan, saling bertentangan sekali. Karena satu berkata sunnah, satu berkata tidak sunnah. Iya. Wa fihi tafsil, pendapat ketiga yaitu pendapat yang mengatakan fihi tafsil. Dirinci duduk ini. Ya, in kana al-insan yahtaju ila dzalik, apabila seorang butuh, yahtaju ila dzalik, dia butuh untuk duduk istirahat, fastahabbalahu an yajlis, maka disunnahkan bagi dia untuk duduk. Wa illa fala yustahab,
Kalau dia tidak punya hajat, maka tidak disunnahkan. Seperti apa hajatnya? Seperti dia mungkin berat, kalau dia langsung bangkit berdiri, itu berarti dia punya hajat. Mungkin karena terlalu gemuk, atau mungkin karena dia lagi kurang sehat, atau lagi sakit, atau mungkin dia lagi lemah, dia butuh duduk istirahat. Maka duduk istirahat ini hukumnya tidak bisa diberi hukum kecuali kalau dia punya hajat. Kalau dia tidak punya hajat, maka dia lebih bagus tidak duduk istirahat. Dan kalau dia punya hajat, maka disunnahkan dia duduk istirahat. Jadi duduk istirahat itu tidak bisa diberi hukum secara mutlak. Maksudnya pendapat ketiga tidak bisa diberikan hukum secara mutlak, tapi dia dilihat kondisinya. Kalau dia tidak butuh duduk, tidak ada hajat, maka lebih afdal dia tidak duduk istirahat. Tapi kalau dia butuh, maka di situ dia disunnahkan dia duduk. Dan ini yang mengatakan bahwa pendapat para ulama tentang duduk istirahat terbagi tiga itu penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga. Beliau membagi tiga pendapat para ulama tentang duduk istirahat, dan beliau memilih pendapat keberapa? Ketiga. Indal hajah. Duduk istirahat itu disunnahkan kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka lebih afdal dia tidak duduk istirahat. Iya. Dan ini dari tiga pendapat ini likulli aqwalin salah dalil, ya. Masing-masing akwal ini punya ada dalilnya semua mereka. Yang mengatakan tidak disunnahkan ada dalilnya. Yang mengatakan disunnahkan ada dalilnya. Yang mengatakan dirinci juga ada pandangannya. Ya, masing-masing punya dalil. Adapun pendapat yang pertama, ya, atau pendapat saya rincikan pertama dulu ya. Adapun pendapat yang mengatakan disunnahkan secara mutlak itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i. Adapun pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama selain Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad, mereka berpendapat adamul istihbabiha, tidak disunnahkan duduk istirahat. Difaham? Jadi tidak duduk istirahat ini memang pendapatnya siapa? Jumhurul ulama selain Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya dalil. Dalilnya adalah hadis Malik bin Al-Huwairits. Ya. Dalilnya adalah hadis Malik ibnul Huwairits radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari, annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin fi salat min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Kata Malik ibn Huwairits bahwa dia telah melihat Nabi SAW salat, dan jika Nabi SAW berada pada salat yang ganjil, tadi sudah saya jelaskan tempat duduk istirahat di tempat yang apa? Ganjil dari salat. Berarti rakaat keberapa ini? 1 dan rakaat ketiga. Naam. Malik bin Huwairits melihat Nabi SAW salat, ketika beliau berada di rakaat yang ganjil 1 atau 3 dari salatnya, lam yanhat, Nabi itu tidak langsung bangkit berdiri, kata Malik bin Huwairits, tapi Nabi yastawiya qa'idan, Nabi SAW duduk. Nabi SAW apa? Yastawi, Nabi SAW duduk sejenak, beristirahat, baru bangkit berdiri. Iya. Nabi SAW yastawi qa'idan, yakni Nabi duduk istirahat dulu baru bangkit berdiri. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ini pendapat Imam Syafi'i yang beliau kuatkan berdasarkan hadis Malik bin Huwairits. Kemudian adapun dalil jumhur ulama adalah hadis Abu Hurairah. Ini pendapat jumhur ulama, yaitu hadis apa? Abu Hurairah, lafadznya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanhadu ala suduri qadamaihi, adalah Nabi SAW itu bangkit di atas suduri qadamaihi, di atas apa? Di atas punggung kedua kakinya, seperti yang disebutkan As-Sa'di. Ala suduri apa? Qadamaihi. Itu riwayat Abu Hurairah, ya, hadis Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi. Ya, jadi lafadznya anna Nabi kana yanhadu. Ya. Anna Nabi kana yanhadu, adalah Nabi SAW biasa yanhadu, bertumpu
atau bangkit ya, yanhadu bangkit, bisa bertumpu, bangkit atau bertumpu, ala suduri qadamaihi, di atas kedua apanya? Kakinya. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi berkata, wa alaihi amalu inda ahlil ilmi, apa artinya nih? Kata Imam At-Tirmidzi, dan di atas hadis inilah ahlul ilmi beramal dengannya. Maksudnya mayoritas para ulama beramal dengan hadis ini. Difahami? Mayoritas para ulama beramal dengan hadis ini, kebanyakannya. Semisal hadis riwayat At-Tirmidzi ini, semisal dengannya adalah hadis Wa'il bin Hujur. Ya. Hadis Wa'il bin Hujur. Semisal hadis ini. Semisal hadis ini adalah hadis Wa'il bin Hujur. Apa lafadznya? Ya. Yakni anna Nabi SAW kana idza nahadha, adalah Nabi SAW idza nahadha, apabila beliau bangkit, nahadha ala rukbatayhi, maka beliau bangkit di atas kedua lututnya, wa tamada ala fakhidaihi, dan beliau bertumpu di atas pahanya. Sebentar ya, saya sebutkan, saya praktekkan. Ya. Kana Nabi idza nahadha, anna Nabi SAW idza nahadha, anna Nabi idza nahadha ala rukbatayhi, nahadha ala rukbatayhi wa tamada ala fakhidaihi. Sesungguhnya Nabi SAW apabila beliau bangkit, nahadha ala rukbatayhi, beliau bangkit di atas apa? Di atas kedua lututnya. Bangkit di atas kedua lututnya, wa tamada ala fakhidaihi, dan Nabi bertumpu di atas pahanya. Dalam riwayat yang lain, saya tidak bisa tulis semua ya, saya jelaskan saja nanti prakteknya. Dalam riwayat yang lain, wa idza nahadha rafa'a yadayhi, dan beliau apabila beliau bangkit ya dari sujud yang kedua, beliau bangkit di sujud yang kedua, maka beliau rafa'a yadayhi, beliau mengangkat tangannya. Taib. Jadi kalau habis sujud, maka beliau mengangkat apa? Tangannya. Di mana diletakkan? Lafadznya di sini diletakkan di pahanya. Rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi Nabi SAW itu kalau dia bangkit dari sujud kedua, dia mau bangkit ke rakaat kemana? Dia bangkit dari sujud kedua, dia mau bangkit ke rakaat kedua, maka Nabi SAW dalam hadits ini mengangkat kedua tangannya qabla rukbatayhi, sebelum mengangkat kedua lututnya. Kan ada orang mengangkat lututnya dulu baru tangannya. Ada tidak? Ada tak? Kalau orang bangkit ke rakaat kedua, ada yang lututnya dulu diangkat baru tangannya. Ada. Namun hadis ini menyebutkan Nabi mengangkat tangannya dulu baru apanya? Lututnya. Dan di riwayat yang saya tulis di sini, nahada ala rukbatayhi, Nabi SAW bertumpu di atas kedua lututnya, wa tamada ala fakhidaihi, dan Nabi bertumpu dengan kedua pahanya. Jadi Nabi meletakkan tangannya di mana?
di pahanya. Baik. Riwayat lain lagi saya bacakan. Jadi hadis ini tadi yang baru saya baca. Di sini hadis lain selain daripada yang di atas, riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasai dan Ibnu Majah. Wa in syaqqa alaihi, dalam lafaz yang lain, jika Nabi SAW syaqqa alaihi, berat ketika bangkit ke rakaat yang kedua, i'tamada 'alal ardi, Nabi SAW pun bertumpu di atas bumi, berdasarkan hadisnya Malik ibn al-Huwairits. Ya, jika beliau masyaqqah, berat. Ya. Maka dalam hadis ini terdapat faedah bahwa idza rafa'a ra'sahu, apabila seorang mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, jalasa wa tamada 'alal ardi, dia duduk dan dia bertumpu di atas bumi, kemudian dia bangkit berdiri. Itu hadis riwayat Bukhari, hadisnya Malik bin Huwairits. Iya. Jadi di sini ada dua riwayat memang. Ada riwayat, berarti dari sini dapat kita pahami, ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW bertumpu dengan kakinya, lututnya, kaki dan lututnya bertumpu di situ, kemudian bangkit berdiri. Datang dalam riwayat yang lain, Nabi SAW duduk istirahat. Jadi memang ada dua riwayat yang berbeda di sana. Taib. Ada dua riwayat yang berbeda. Dan sekali lagi pendapat jumhur ulama itu mengatakan tidak duduk istirahat, karena memang dinukil dari Nabi SAW juga tidak duduk istirahat. Masing-masing punya hujjah. Dan kalau kita katakan masing-masing punya dalil, kata Abu Zinad, tilka sunnah, tidak duduk istirahat itulah yang sunnah, kata beliau. Kenapa? Karena Imam Ahmad dan sahabat seperti Nu'man, seorang tabi'in yang bernama An-Nu'man bin Abi Ayyash. An-Nu'man bin Abi Ayyash berkata, adraktu ghairu wahidin min ashabin Nabi, saya telah menjumpai sejumlah para sahabat Nabi SAW, ya, la yajlisu, mereka semuanya tidak duduk istirahat, ya, tidak duduk istirahat. Dan Imam Ahmad berkata, aktsarul ahadits ala hada, mayoritas kebanyakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah duduk istirahat ini, kebanyakannya kata beliau ala hada, di atas perkara ini. Maksudnya apa? Kebanyakan hadis-hadis itu lebih banyak hadis yang menyebutkan tidak duduk istirahat dibandingkan duduk istirahat. Difaham ya? Itu pendapat Imam Ahmad. Kebanyakan mayoritas hadis di atas perkara ini. Apa itu? Yaitu Nabi SAW bangkit bertumpu di atas kedua kakinya, langsung bangkit berdiri. Dan telah diriwayatkan, ya, di antara sahabat yang diriwayatkan mereka tidak duduk istirahat, di antaranya siapa? Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum majma'in. Jelas? Ya. Ini pembahasan yang saya terangkan ini bukan di satu kitab ini, ya, banyak kitab ini. Ada di kitab Syarhul Mumti, bisa dilihat. Ada di kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, dan bisa dilihat juga dalam sifat salat mukmin, salatul mukmin. Bisa dilihat di situ juga tentang hadis-hadisnya tadi yang saya sebutkan dan tentang pendapat para ulama tentang masalah ini. Bisa dilihat di 3 kitab ini saja, cukup itu, insyaallah. Kalau dia mau tambah ya labas, bagus. Jadi dari sini insyaallah taala pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran itu dirinci, ya. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa Malik bin Huwairits dia melihat Nabi SAW itu salat duduk istirahat itu karena dia mendapati Nabi SAW di masa tuanya. Ketika Nabi SAW sudah tua, dan Nabi SAW itu di akhir umurnya gemuk. Ya, di akhir umurnya itu apa? Gemuk. Dan Nabi SAW, sebagaimana dalam banyak riwayat, di qiyamul lailnya Nabi SAW itu kebanyakannya salatnya berdiri sampai kakinya pecah-pecah, ya kan? Namun diterangkan dalam hadis dari istri Nabi SAW, meriwayatkan Nabi SAW salat, beberapa istri beliau mengatakan bahwa di akhir umur Nabi SAW, ketika Nabi sudah mulai berumur dan badan beliau menjadi gemuk, maka beliau pun kebanyakannya salatnya duduk. Itu hadis.
Karena itu para ulama berkata, dinukil dari Nabi SAW salat berdiri dan dinukil dari Nabi salat duduk, khususnya ketika beliau sudah tua dan beliau berat. Maka dari situlah para ulama berijtihad bahwa kalau seorang memiliki hajat untuk duduk karena dia tua, dia sudah gemuk, capek, maka boleh dia mengambil apa? Boleh dia mengambil ancang-ancang duduk istirahat. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata bahwa di semua gerakan di dalam salat itu ada zikirnya. Iya kan? Semuanya ada apanya? Zikirnya. Antum sebut di mana antum salat? Mau di berdiri, duduk, tasyahud. Antara rukun dan rukun saja ada bacaannya, yaitu takbir intikal. Sekarang kata beliau duduk istirahat, apa zikirnya? Enggak ada kata beliau. Enggak ada zikirnya duduk istirahat. Iya. Sehingga perlu didudukkan. Nabi duduk istirahat itu karena konsekuensi sebagai ibadah tertentu atau mungkin karena beliau butuh untuk duduk di situ. Karena di situ enggak ada zikirnya. Bisa maksudnya, beliau dipaham? Enggak ada zikir di situ. Iya. Enggak ada zikir di duduk antara dua sujud. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarhul Mumti beliau menjelaskan bahwa dulu saya berpendapat duduk istirahat itu yang lebih sunnah. Dulu beliau di awalnya. Karena memang dalil-dalil tentang duduk istirahat dan itu memang juga pendapat Syekh bin Baz ya, gurunya Syekh Utsaimin. Syekh bin Baz itu pendapat beliau duduk istirahat itu sunnah. Kata Syekh Utsaimin, di awalnya saya memang menguatkan pendapat duduk istirahat itu sunnah. Namun setelah saya teliti lebih detail, ternyata yang lebih tepat duduk istirahat itu sunnah kalau dibutuhkan, kalau tidak. Setelah beliau teliti dengan lama ya. Setelah beliau teliti. Jadi pendapat yang mengatakan duduk istirahat itu sebenarnya kuat. Taib. Mereka membantah orang-orang yang tidak duduk istirahat dengan dalil-dalil yang sahih. Namun pendapat yang mengatakan duduk istirahat jika ada hajat itu lebih kuat. Ya, kesimpulannya tidak ada masalah. Fihi wasi', ada keluasaan. Dia pilih tidak duduk istirahat, ya silahkan. Duduk istirahat, silahkan. Tidak ada masalah. Tapi dari apa yang saya jelaskan ini tadi, dinukil dari beberapa orang sahabat, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ini orang-orang yang menukil salatnya Nabi ya. Ali. Demikian pula siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, semua mereka diriwayatkan itu tidak duduk istirahat. Dan Imam Ahmad berkata, mayoritas hadis menyebutkan tidak duduk istirahat. Mayoritas. Kan kita katakan masing-masing punya dalil tak? Tapi Imam Ahmad berkata, aktsaru al-ahadits ala hadah. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Selesai pembahasan rakaat pertama. Maka nanti berarti kita lanjut ke rakaat kedua. Ya rakaat kedua enggak dibahas lagi. Karena rakaat kedua sama persis dengan rakaat pertama. Berarti yang dibahas apa nanti? Tasyahud yang dibahas. Jadi langsung berpindah ke tasyahud. Ya, langsung berpindah ke tasyahud. Saya kira ini cukup. Wallahu taala alam bisawab. Dan ini satu tambahan lagi ya, afwan. Tentang masalah duduk istirahat ini ada satu catatan penting yang perlu antum catat. Yaitu apa? Jadi tentang masalah duduk istirahat ini, bagi ulama yang berpendapat disunnahkan bagi imam dan makmum dan orang salat sendiri. Tiga lah. Ini bagi para ulama yang mengatakan apa? Disunnahkan. Jadi ini perhatikan ini bagi mereka yang berpendapat duduk istirahat ya. Disunnahkan bagi tiga orang, munfarid salat sendiri, atau dia sebagai imam, atau dia sebagai apa? Makmum. Kecuali makmum di kondisi imamnya tidak duduk istirahat. Kalau imamnya duduk istirahat, maka makmum kata para ulama disunnahkan duduk istirahat. Makmum ini khusus makmum. Ya, makmum idza kana al-imam yajlis lil istirahah
Kalau imamnya duduk istirahat, maka disunnahkan makmum juga ikut duduk apa? Istirahat. Tapi idza kana al-imam la yajlis, kalau imamnya tidak duduk istirahat, maka dia juga wajib yutabi'uhul imam la yajlis. Dia juga tidak duduk dalam rangka mengikuti apa? Imam. Dia juga tidak duduk istirahat. Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Itu satu yang pertama. Mutabatul imam hukumnya apa? Asalnya wajib. Wa takhallaf anhu muharram, dan sengaja orang mengakhirkan mengikuti imam atau menyelisih imam, mendahuluinya, itu hukumnya apa? Haram. Tidak boleh orang mendahului imam, atau imamnya sudah jauh baru dia ikuti, haram. Tidak boleh dia selisih imam. Iya. Alasan yang kedua, kenapa dia harus ikuti imam? Ya, supaya dia tidak terlambat mengikuti imam. Ya kan? Coba kalau imamnya misalnya, ya, supaya dia tidak menyelisih imam, ya, dia tidak menyelisih imam. Maksudnya tidak menyelisih imam. Misalnya imamnya duduk istirahat, sedangkan dia berpendapat tidak. Kan kalau imamnya duduk, apakah dia langsung bangkit berdiri? Kan berarti dia menyelisihi namanya. Atau sebaliknya, imamnya tidak duduk istirahat, dia berpendapat tidak duduk istirahat. Makmumnya berpendapat apa? Duduk istirahat. Kalau imamnya bangkit berdiri, kalau dia duduk lagi berarti dia terlambat mengikuti imam. Karena itu yang paling sunnah bagi makmum mengikuti imamnya. Kalau imamnya duduk istirahat, yang sunnah baginya duduk istirahat. Kalau imamnya tidak duduk istirahat, maka dia tidak duduk istirahat. Ini faedah juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Iya. Faedah ini. Maka dari sini kita ambil padanya faedah wajib saja. Ini faedah muhimun jiddan juga, tambahan faedah dari pembahasan ini kenapa harus diikuti imam. Dari sini diambil faedah lain bahwa apa? Al-wajib yaskutu li ajlil mutaba'ah. Yang wajib saja itu gugur dalam rangka mengikuti imam, apalagi yang sunnah. Itu kaidah. Yang wajib saja gugur ditinggalkan oleh makmum yang wajib dalam rangka mengikuti siapa? Imam. Apalagi yang sunnah. Apalagi yang sunnah lebih harus ditinggalkan makmum dalam rangka mengikuti siapa? Imam. Yang wajib saja ditinggalkan. Mana contohnya? Kalau imamnya misalnya meninggalkan tasyahud awal. Afwan ya, bukan meninggalkan tasyahud awal. Kalau misalnya siapa? Makmum masbuk. Makmum apa? Masbuk. Ketika dia masbuk, mengharuskan dia meninggalkan tasyahud awal. Misalnya dia masbuk mendapati rakaatnya imam 1 rakaat saja didapatkan. Apakah di salat maghrib ataupun di salat yang 4 rakaat? Zuhur, asar dengan apa? Isya. Kalau didapatkan 1 rakaat, iya kan? Misalnya zuhur atau isya atau asar sama 4 rakaat misalnya. Coba perhatikan, dia dapatkan 1 rakaat. Nanti imam ketika rakaat terakhir berarti dia baru 1. Iya kan? Baru 1. Atau bukan 1 rakaat ya? 3 rakaat. Baik. Dia masbuk berapa rakaat? 3 rakaat. Iya. Bukan ya, masbuknya 1 rakaat. Kita kasih contoh masbuk 1 rakaat. Kalau dia masbuk 1 rakaat, berarti dia memasuki sholat rakaat keberapa? Kedua. Iya, baik. Sudah tepat. Dia masbuk 1 rakaat. Berarti dia masuk sholat rakaat keberapa? Kedua. Jadi pas dia takbir, rakaat kedua sudah ini imam. Ya kan? Rakaat kedua. Berarti di rakaat kedua nanti imamnya tasyahud awal. Iyalah. Dia baru berapa rakaat? 1. Nah, baru 1. Nanti imamnya bangkit ke rakaat keberapa? Ketiga. Berarti dia bangkit ke rakaat keberapa? Kedua. Di rakaat ketiga imamnya tasyahud tidak. Sementara makmum yang masbuk seharusnya dia tasyahud apa? Tasyahud awal di rakaat kedua. Di situ dia yatruku tasyahudul awal. Di situ makmum karena dia masbuk meninggalkan
dia tinggalkan kewajibannya. Tasyahud awal itu wajib salat, dihitung sebagai bentuk wajib salat. Ya kan? Dia tinggalkan kewajiban ini dalam rangka apa? Mutaba'atul imam. Itu yang dikatakan para ulama. Yang wajib saja makmum meninggalkan yang wajib dalam rangka mutaba'atul imam, apalagi yang apa? Apalagi yang sunnah, seperti duduk apa? Istirahat. Bisa dipaham ya? Iya. Tayyib. Bi khilafi law taraka al-imam sunanun law fa'ala al-ma'mum la yuaddi ila takhallufihi fayaf'aluha. Ini berbeda kalau misalnya, satu tambahan lagi, berbeda kalau seandainya imam meninggalkan amalan sunnah dalam sholat. Ya. Kalau seandainya makmum melakukan amalan sunnah itu tidak sampai dianggap menyelisih imam, maka seperti tidak masalah. Misalnya imam meninggalkan amalan sunnah, tapi makmum melakukannya, ya, makmum melakukannya, maka itu tidak dianggap sebagai bentuk apa? Menyelisih imam. Seperti raf'ul yadain inda takbir, ya tak? Mengangkat tangan ketika apa? Takbir pada intikal, pada 4 tempat. Bukan intikal ya. Mengangkat tangan ketika takbir. Dan ini mengangkat tangan berapa tempat? 4 tempat. Ketika takbiratul ihram, angkat tangan, ya dah? Ketika takbir intikal, mau ruku, angkat tangan lagi, Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Sudah berapa tempat? 3. Kemudian ketika bangkit ke rakaat kedua setelah tasyahud awal, di situ imam tidak angkat tangan, ditinggalkan sunnah, iya toh? Mengangkat tangan di sini hukumnya apa? Sunnah. Imamnya tidak angkat tangan. Jadi ketika dia mau ruku, sunnahnya kan angkat tangan, dia tidak angkat tangan. Kalau makmum melakukannya di sini menyelisih imam, jawabannya tidak. Dipaham ya? Tidak menyelisih imam namanya. Boleh dia mengangkat tangannya karena Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Iya. Dan mengangkat tangan pada 4 tempat itu tadi yang saya sebutkan semuanya sunnah. Bahkan walaupun mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun salat. Yang mana rukun salat? Bacaannya. Angkat tangannya hukumnya sunnah. Dibedakan. Dipaham ya? Ya, angkat tangan Allahu Akbar, bacaannya rukun, angkat tangannya sunnah. Angkat tangan ketika mau rukuk lagi, baca takbir intikal. Bacaan takbir intikal sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Tapi mengangkat tangan hukumnya sunnah, enggak ada perbedaan. Sama ketika bangkit dari bangkit i'tidal, dan sama ketika dia bangkit dari tasyahud awal ke rakaat kedua, rakaat ketiga. Baik, saya kira ini cukup. Insyaallah taala pada pertemuan akan datang kita bahas tentang hukum seputar masalah tasyahud awal dan tata cara duduk tasyahud awal serta bacaan tasyahud awal. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu fiikum.